Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Hana Yulisartika dengan NIM A1D120026, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang lingkungan biotik dan abiotik. Berikut penjelasannya. Sebelum mengetahui lebih lanjut tentang ekosistem suatu lingkungan, ketahui dulu definisinya. Komponen yang mengisi suatu ekosistem terdiri dari dua. Komponen tersebut adalah komponen biotik serta abiotik. Komponen biotik. Biotik artinya makhluk hidup. Komponen biotik adalah lingkungan makhluk hidup. Unsur lingkungan biotik terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan organisme. Komponen inilah yang akan membentuk suatu jaringan. Jaringan tersebut dinamakan rantai makanan. Rantai makanan merupakan proses di mana makhluk hidup tersebut makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Tingkat rantai makanan diawali dari produsen, konsumen, hingga tingkat pengurai. Makhluk yang berperan sebagai produsen berfungsi sebagai penyedia makanan. Misalnya, tumbuhan yang memiliki daun dan buah, keduanya dibutuhkan makhluk hidup lainnya. Makhluk hidup yang menjadi konsumen tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Fungsinya adalah sebagai pemangsa atau memanfaatkan hasil dari produsen. Contohnya manusia dan beberapa hewan yang memanfaatkan tumbuhan sebagai makanannya. Ada hewan pemakan tumbuhan disebutnya hewan herbivora. Ada hewan pemakan daging disebutnya hewan karnivora. Hewan pemakan daging dan tumbuhan disebutnya hewan omnivora. Pengurai adalah kelompok makhluk hidup yang berperan menghancurkan tubuh produsen dan konsumen yang sudah mati. Hasil penguraiannya menjadi unsur hara. Unsur hara dibutuhkan tumbuhan untuk hidup. Selanjutnya adalah komponen abiotik. Komponen abiotik yaitu segala sesuatu yang tidak bernyawa. Komponen yang masuk di dalamnya seperti air, tanah, iklim, udara, dan masih banyak yang lainnya. Adanya komponen abiotik bisa menentukan jenis makhluk hidup yang tinggal. Komponen abiotik yang lainnya yaitu fisika dan kimia. Komponen biotik diantaranya yaitu yang pertama ada air. Air adalah benda cair. Air adalah unsur utama kehidupan. Air sangat dibutuhkan makhluk hidup. Banyak manfaat air bagi kehidupan. Air dibutuhkan untuk minum oleh manusia dan hewan. Air digunakan untuk tumbuh oleh tumbuh-tumbuhan. Air digunakan sebagai tempat hidup oleh sebagian tumbuhan dan hewan. Yang kedua, ada udara. Udara dibutuhkan makhluk hidup. Ciri makhluk hidup adalah bernapas. Makhluk hidup bernapas menghirup udara, terutama menghirup gas oksigen. Tumbuhan pun membutuhkan udara. Tumbuhan membutuhkan gas karbon dioksida untuk kegiatan fotosintesis. Selanjutnya tanah. Tanah terbentuk dari proses pelapukan batuan. Tanah bermanfaat bagi makhluk hidup. Tanah merupakan tempat makhluk hidup tumbuh, berkembang, dan tinggal. Yang keempat ada cahaya matahari. Matahari adalah sumber panas. Matahari memancarkan panasnya melalui cahaya. Cahaya matahari berguna untuk makhluk hidup. Tumbuhan memerlukannya untuk berfotosintesis. Beberapa hewan membutuhkan cahaya matahari untuk mengatur suhu tubuhnya. Manusia membutuhkannya untuk kesehatan tubuh. Yang terakhir ada suhu. Suhu dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Suhu mempengaruhi keragaman makhluk hidup, terutama mempengaruhi tempat hidup dan cara beradaptasi makhluk hidup. Makhluk hidup tidak dapat hidup di daerah bersuhu terlalu dingin. Makhluk hidup juga tidak dapat hidup di daerah bersuhu terlalu panas.